Shalom jemaat Tuhan, saya Pastor Yar, selamat datang di Kingdom Devotion. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan bersama-sama masih daripada kitab Titus. Setelah Rasul Paulus memberikan nasihat penting kepada seluruh jemaat yang ada di Kreta, Paulus juga memberikan alasan mengapa seluruh jemaat harus merubah cara hidup mereka. Ini adalah sebuah alasan yang mendasar mengapa seorang Kristen atau seorang percaya harus memiliki gaya hidup yang berbeda. Gaya hidup yang lebih baik daripada orang dunia bisa lakukan. Ini penting karena ibarat seperti sebuah bangunan. Alasan ini adalah sebuah pondasi yang membedakan sebuah bangunan dengan bangunan yang lain. Jadi Rasul Paulus memberitahukan alasan ini sebagai sebuah sarana supaya kehidupan orang Kristen bisa menjadi lebih baik dibandingkan dengan orang dunia yang tidak percaya kepada Tuhan. Mari kita baca bersama-sama alasan mengapa harus ada perubahan itu dari Titus pasal yang kedua ayat 11-12. Dikatakan seperti ini. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Jemaat Tuhan, melalui ayat yang sudah kita baca tadi, bahwa yang menjadi pondasi kehidupan seorang percaya adalah kasih karunia Allah. Karena kasih karunia Allah sajalah yang telah menjadikan seorang Kristen menjadi berbeda dengan mereka yang tidak percaya kepada Tuhan. Mari kita masuk kepada definisinya. Apa yang dimaksud daripada kasih karunia Allah di sini? Kasih karunia dalam bahasa aslinya adalah karis, yang digunakan untuk menunjukkan kebaikan atau kemurahan hati yang diberikan kepada seseorang yang tidak layak menerimanya. Contoh, ketika seorang tuan memberikan kebaikan kepada hambanya, atau Tuhan yang Maha Kudus itu memberikan kebaikan kepada umat manusia yang berdosa. Jadi kasih karunia yang Allah nyatakan ini menghasilkan sebuah keselamatan bagi semua manusia yang berdosa. Selain itu juga menawarkan pemulihan, pengampunan, dan bahkan kehidupan yang berkelimpahan selama masih hidup di dunia ini. Maka dari itu jemaat Tuhan, kasih karunia ya Tuhan yang bekerja dalam kitalah yang memampukan kita untuk meninggalkan kefasikan dan kehidupan duniawi, untuk bisa menjadi seseorang yang mampu mengendalikan diri, seseorang yang bisa jujur, bahkan saleh di zaman sekarang ini. Jadi maksudnya, kalau kita mau meninggalkan seluruh kefasikan kita, hawa nafsu duniawi, supaya hidup kita lebih terkendali, maka kita membutuhkan kasih karunia itu. Kita membutuhkan kasih karunia sepanjang hari untuk melatih kita, untuk mengajar kita, untuk membentuk kita, untuk mengarahkan kita, untuk juga memberdayakan kita, serta memampukan kehidupan kita untuk hidup lebih baik daripada generasi sejaman kita. Jemaat Tuhan, hari ini kita belajar bahwa pondasi kita dalam mengikut Tuhan adalah kasih karunia. Bahwa segala sesuatu hanya oleh karena kasih karunia Tuhan Allah saja. Kita perlu bersyukur dan memuji Allah karena telah menyelamatkan kita dengan kasih karunia-Nya. Kita tahu bahwa kasih karunia Allah telah memampukan kita menjadi diselamatkan melalui iman. Bukan karena diri kita sendiri. Biarlah kita terus berjalan dengan Tuhan dengan kesadaran penuh akan pondasi kita. Supaya kita tidak menjadi sombong di hadapan orang lain dan juga sanggup menunjukkan perubahan gaya hidup karena semua hanya karena kasih karunia Allah semata. Mari kita berdoa. Bapa, hari ini kami sadar bahwa kami tidak bisa melakukan banyak hal kecuali karena kasih karunia-Mu. Kami butuh kasih karunia-Mu ya Tuhan, untuk melatih kami agar hidup kami dapat terpancar. Tuhan, tolong kami Tuhan, supaya kami dapat menunjukkan belas kasihan-Mu hari demi hari. Kami berdoa, biarlah hidup kami mampu
berjalan di dalam kesalehan melalui kasih karunia-Mu saja. Kami serahkan seluruh hidup kami hari ini dalam nama Yesus Haleluya. Amin, amin. Jemaat Tuhan, pondasi kita sebagai anak Tuhan adalah kasih karunia yang Tuhan bisa berikan buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa minggu depan.